Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat. Semata-mata karena ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat waktu yang masih Allah karuniakan kepada kita. Dan semoga dengan pelaksanaan sholat ini setidak-tidaknya Allah mengampuni dosa kita antara Jumat yang lalu dengan Jumat hari ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Baru saja beberapa hari yang lalu kita memasuki tahun 1444 Hijriah. Ada satu hal yang menarik dari sistem penanggalan Islam, bahwa momen yang dijadikan sebagai sistem penanggalan adalah peristiwa hijrah. Ada sistem penanggalan yang didasarkan pada kelahiran seseorang, tapi Islam memilih. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih hijrah adalah titik tolak dalam sistem penanggalan Islam. Artinya dalam konteks waktu, dalam konteks manajemen waktu, dalam konteks perencanaan kerja, dalam konteks tahun anggaran, Islam memilih hijrah adalah sebuah simbol, sebuah kesadaran bahwa segalanya dalam perjalanan waktu kita adalah sebuah hijrah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya hijrah adalah perpindahan. Hijrah adalah perubahan. Hijrah adalah continuous improvement. Sebuah peningkatan terus-menerus dari waktu ke waktu yang tidak pernah berakhir. Dia adalah tahwil. Dia adalah taghyir. Dia adalah perubahan. Karena bahkan Rasulullah SAW bersabda, Muslim yang beruntung itu adalah yang besoknya lebih baik daripada hari ini, dan hari ininya lebih baik daripada kemarin. Muslim yang merugi itu adalah yang esoknya sama saja dengan hari ini, dan hari ininya sama saja dengan yang kemarin. Dan Muslim yang celaka adalah Muslim yang esoknya lebih buruk daripada hari ini, dan hari ininya lebih buruk dari kemarin.
Tidak menjadi lebih baik saja itu disebut merugi, apalagi jika lebih buruk. Ada sebuah tuntutan untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. Karena itulah esensi diciptakannya manusia ke dunia ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa yang lebih baik amalnya. Allah mengingatkan dalam surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhir itu lebih baik daripada permulaan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tuntutan agar manusia itu hijrah terus-menerus berasal dari sebuah kesadaran Islam. Bahwa Islam itu menuntut kita untuk ihsan. Menuntut kita untuk optimal. Menuntut kita untuk mengeluarkan segala kapasitas dan sumber daya terbaik yang kita miliki. Menjadi manusia yang tidak tanggung-tanggung. Rasulullah mengingatkan kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Dan Allah mengingatkan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat ihsan, maka itu untuk diri kalian sendiri, dan jika kalian melakukan sesuatu yang buruk, yang tidak optimal, maka itu untuk kalian sendiri. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Menjadi manusia yang semakin baik dan semakin baik, semakin optimal dan semakin optimal, sebenarnya itu juga persyaratan agar kita menjadi khair ummah, agar kita menjadi ummatan wasaton, agar menjadi khalifah, agar menjadi pemimpin atas sekalian manusia. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan tugas oleh Allah, lalu dia lakukan tugas itu dengan sempurna, maka Allah menjadikannya imam atas kalian manusia. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa bidzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimat, dengan perintah dan larangan. Fa'atammahun, dia selesaikan dengan sempurna. Sehingga Allah memberikannya hadiah. Qala, aku jadikan engkau imam atas sekalian manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Dan bahkan semangat continuous improvement itu juga membuat Nabiullah Ibrahim menginginkan janji Allah ini juga berlaku untuk keturunannya. Menjadi sebuah dinasti kebaikan. Qala wa min dzurriyyati. Tapi Allah mengatakan qala la yanalu ahdiz zalimin, janjiku tidak berlaku bagi keturunan yang zalim, bagi yang tidak optimal, bagi yang tidak melakukan hijrah terus-menerus untuk menjadi perbaikan demi perbaikan. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Hijrah artinya perpindahan. Hijrah artinya pergerakan. Hijrah artinya berjalan di muka bumi. Maka salah satu bagian dari perwujudan hijrah itu, Allah memerintahkan kita fantashiru fil ardh. Bertebaranlah di muka bumi. Bahkan sesudah kita selesai sholat Jumat, sunnahnya adalah tidak berlama-lama di masjid, karena segeralah bertebaran di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah. Jumat dalam Islam bukanlah hari libur. Jumat dalam Islam adalah hari kerja.
Panggilan untuk sholat Jumat datang kepada mereka-mereka yang sedang sibuk. Tinggalkan segala kesibukan itu. Wadzarul bai', tinggalkan pula jual beli itu. Segera kepada panggilan Allah, dan begitu selesai sholat Jumat, segeralah bertebaran di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata Allah menebarkan rezekinya tidak terpusat, tapi Dia tebarkan merata, agar manusia itu juga terdorong dan terangsang untuk bertebaran di muka bumi. Tadinya saya mengira kalau manusia itu banyak di Pulau Jawa, maka rezeki Allah pun akan banyak diturunkan di Pulau Jawa. Tapi ternyata tidak. Rezeki Allah itu Allah turunkan di seluruh penjuru bumi. Ibarat gula dan semut, gula itu Allah tebarkan di seluruh penjuru bumi agar semut-semut itu bertebaran. Betapa banyaknya di antara kita yang kemudian tidak terpancing untuk hijrah, memburu, mengejar, menjemput rezeki Allah yang Allah tebarkan di mana-mana itu. Lalu kita bicara dengan tema-tema kemiskinan, padahal bukan Allah yang memiskinkan kita, tapi kita yang tidak menjemput rezeki Allah yang Allah tebarkan di mana-mana itu. Maka ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Anfal ayat yang ke-74, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka ada ampunan dan rizki yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 10 hari terakhir bulan Ramadan kemarin saya diundang oleh PT Freeport di Timika untuk mengisi Ramadan di sana. Betapa saya menyadari ketika itu Allah menebarkan rizkinya begitu luas. Persoalannya adalah kita tak menjemputnya. Kita membiarkannya idle. Kita membiarkannya menganggur. Ketika saya ke sana, betapa banyak kesulitan untuk sampai di sana. Sampai di bandara Timika harus naik ke Freeport dengan bis anti peluru. Di sana berhadapan dengan udara dingin dan seterusnya. Tapi ketika itu ada kesadaran, bukankah inna ma'al usri yusra? Bukankah bersama kesulitan itu ada kemudahan? Bukankah bersama sekian banyak kendala itu juga terdapat rizki-rizki dalam jumlah yang besar? Tembagapura dengan kandungan emasnya, dengan kandungan tembaganya, dan dengan kandungan-kandungan yang lainnya, yang Allah janjikan untuk orang-orang yang saleh. Innal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini kami wariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Yarithuha. Allah enggak pernah menjanjikan bumi ini kami wariskan kepada penduduk asli. Bumi ini kami wariskan kepada penduduk setempat, tidak pernah. Di kaki orang-orang Sakai itu terdapat banyak minyak. Tetapi yang memanfaatkannya mungkin orang-orang Chevron. Dan seterusnya. Karena memang Allah tidak pernah menjanjikan bumi diwariskan kepada penduduk asli. Saya adalah penduduk asli Kota Bukit Tinggi. Tetapi yang menguasai perekonomian adalah para pendatang. Karena mungkin mereka lebih saleh, lebih beramal, lebih berkinerja.
Maka ma'syiral muslimin rahimakumullah, tuntutan bagi kita untuk senantiasa hijrah. Ini yang perlu kita bangun, continuous improvement, menjadi yang makin baik dari waktu ke waktu, berpindah dan berpindah. Itu pula lah sebabnya kenapa dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk bahwa waktu, masa, periode yang terbaik pada diri kita justru di sepertiga terakhir umur kita. Teori-teori psikologi perkembangan barat bisa saja mengatakan the golden period itu masa muda, the golden period itu masa anak. Tapi Islam mengatakan the golden period itu sepertiga yang terakhir dari umur kita. Balugha asyuddah wa arba'ina sana. Kematangan yang sematang-matangnya itu berawal dari umur 40 tahun. Dan kita diminta makin baik, makin hebat sesudah itu. Dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi memang betul, untuk bersedia melakukan hijrah, syaratnya adalah iman. Maka walladzina amanu, baru kemudian wahajaru, dan terus kemudian wajahadu. Seringkali tanpa iman kita dibuat mati ketakutan. Kita gentar menghadapi negeri yang baru. Kita gentar menghadapi perubahan yang baru. Kita gentar menghadapi tahun yang baru. Sebuah tulisan beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa biaya kuliah di masa yang akan datang tidak cukup dengan mengumpulkan uang 18 tahun bagi para orang tua. Tentunya itu akan menggentarkan kita. Tapi kalau kita beriman kepada Allah sebagai Ar-Razzaq dan kita tahu bahwa anak kita masuk ke perguruan tinggi tertentu bukan semata-mata karena kehebatannya, tapi itu karena takdir Allah. Kita nggak akan ragu-ragu meminta pertanggungjawaban Allah berupa rezeki. Allah yang memasukkan kita ke ITB, Allah yang memasukkan anak kita ke UI, pasti Allah yang menyiapkan uang kuliahnya. Itu iman. Kenapa kita tidak menagih kepada Ar-Razzaq? Karena kita terlalu sombong mengatakan anakku masuk ITB karena kehebatan dia. Tapi kalau mereka beranggapan anakku masuk ITB karena takdir Allah, maka manusia tidak akan ragu-ragu meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Mana SPP-nya? Mana uang masuknya? Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemberi rezeki. Andai kita tidak sombong bahwa yang membuat anak kita masuk itu adalah takdir Allah. Jadi memang dibutuhkan keimanan demi keimanan untuk kita berani senantiasa hijrah dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawala. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka kemudian Allah mengingatkan dalam surat Al-Asr
demi asar, demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia akan menjadi orang-orang yang merugi kecuali yang beriman dan beramal soleh, yang saling berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran, bahwa justru di waktu asar, di umur-umur asar, di umur-umur antara asar ke maghrib, manusia diminta justru meningkatkan iman dan amal solehnya. Semakin dia giat melakukan hijrah dalam perbaikan. Semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, bukan golongan orang-orang yang merugi. Baiklah, mari kita sama-sama menundukkan hati kita, menundukkan kepala kita, berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengijabah semua doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzuhum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.